Halo teman-teman, Bapak Ibu semua sehat selalu ya, amin. Saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sharing tentang hukum ya. Bagaimana seandainya ketika kita mendapat surat panggilan dari kepolisian atau bermasalah dengan hukum? Tentu perasaan was-was, perasaan campur aduk, gelisah, ketakutan, tidak tenang tentunya ya. Kita hidup tenang aja masih ada yang usik, apalagi bermasalah tentunya ya. Hidup tidak akan tenang, pasti. Oke, baik teman-teman. Ketika dapat panggilan dari kepolisian ataukah undangan klarifikasi ya, sebelum ada surat panggilan pasti didahului dengan surat klarifikasi dulu, dipanggil, diklarifikasi atau undangan klarifikasi. Nah, ketika surat undangan itu datang pada diri kita, apa yang harus kita lakukan nih? Ya, padahal kita nggak tahu masalahnya apa, kok bisa dapat surat undangan klarifikasi. Nah, undangan klarifikasi bisa naik pada tahap panggilan. Nah, itu berbeda ya, undangan dengan panggilan. Nah, kalau undangan klarifikasi itu ya prosesnya masih tahap penyelidikan. Tapi kalau sudah undangan panggilan, panggilan, surat panggilan berarti kasusnya sudah naik pada tahap penyidikan. Nah, baik, misalkan kita dapat undangan klarifikasi, apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama-tama terima surat itu, baca secara baik-baik, pastikan identitas yang dituju itu sudah sesuai, alamatnya sudah sesuai ya. Terus kemudian uraian kronologinya kita harus tahu juga, masalahnya apa, siapa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, terkait peristiwa apa, kita harus tahu di situ ya. Tetapi dalam hal undangan klarifikasi ya, bisa juga kita tidak datang dalam undangan klarifikasi tersebut ya. Namanya undangan ya, tidak ada kewajiban untuk hadir. Ingat ya, namanya undangan tidak ada kewajiban untuk hadir ya. Tetapi sebaiknya hadir agar mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi, siapa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, terkait peristiwa apa yang sedang dilaporkan, dan kaitannya dengan diri kita sehingga kita mendapat undangan klarifikasi itu mengenai apa ya. Tetapi misalkan undangan itu dikirim melalui sosial media seperti via WhatsApp, telepon, misalkan Pak polisinya, penyidiknya telepon kita, Pak selamat pagi, selamat siang, dengan Bapak ini betul. Nah, kita bilang iya, kita jawab. Atau mungkin ini melalui WhatsApp ya, kami mengundang saudara untuk hadir pada hari jam sekian tanggal sekian. Nah, dengan surat lampiran disampaikan. Nah, itu sesuai dengan aturan ya, tidak dibenarkan ya undangan atau pemanggilan melalui via telepon atau WhatsApp terhadap seseorang ya, diduga maupun orang yang akan diundang, baik itu sebagai saksi, sebagai tersangka atau sebagai terlapor ya, tidak dibenarkan seperti itu ya. Maka sebaiknya jangan, abaikan saja. Nah, itu ya dalam tahap undangan klarifikasi. Nah, kalau surat panggilan, nah maka ya, pastikan juga terima suratnya, kepada siapa ditujukan, kapasitas sebagai apa, apakah sebagai saksi, sebagai tersangka. Nah, lalu lihat jenis permasalahannya, pasalnya pasal apa yang dilanggar, yang diperbuat, siapa pelapornya dan terlapornya siapa. Pastikan kalau nama kita tidak sesuai dengan surat panggilan tersebut, maka saran saya jangan dihadiri ya. Kalau tidak sesuai, alamatnya pun juga tidak sesuai ya, tidak usah datang
ya sampaikan ini tidak sesuai dengan nama saya, alamat saya. Nah, tapi bisa minta kalau misalkan salah ketik atau mungkin namanya agak samar, maka minta kepastian sebenarnya ditujukan kepada siapa. Tapi kalau ya nama kita tidak sesuai dengan alamat, nah, maka tidak usah dihadiri. Nah, tetapi begini juga teman-teman, Bapak Ibu semua, ketika ada panggilan kepolisian, kita tidak datang menghadiri panggilan tersebut, maka sampaikan alasan yang jelas ya. Sampaikan alasan yang jelas secara patut kenapa kemudian kita tidak bisa datang, atau mungkin bisa di reschedule ya, diatur ulang jadwalnya. Nah, sampaikan alasan-alasan yang patut. Nah, kalau misalkan kita tidak menyampaikan alasan lalu kemudian tidak datang begitu saja, datang panggilan kedua lagi, tidak datang lagi, nah, karena tidak mau dan lain-lain sebagainya. Dalam panggilan ketiga, penyidik mempunyai kewenangan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan untuk dijemput paksa kita nanti kalau ya tidak datang menghadiri panggilan selama beberapa kali tanpa alasan yang jelas, maka akan ada surat izin membawa. Nanti kita dibawa secara paksa, bukan ditangkap ya, ingat ya, dibawa ya, bisa dibedakan dibawa dengan ditangkap ya. Penangkapan beda lagi, surat penangkapannya itu ada. Tapi kalau kita tidak datang ya karena tidak ada alasan yang jelas, maka kita bisa dijemput paksa. Nah, dijemput paksa bukan berarti ditangkap atau mau ditahan ya, tetapi guna diminta keterangannya secara jelas, apakah ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan atau tidak, apalagi kapasitasnya sebagai saksi ya. Itu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu langkah-langkah yang harus kita lakukan apabila bermasalah dengan hukum, apalagi ada panggilan dari pihak kepolisian, penyidik atau penegak hukum ya. Pastikan nama kita harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya jangan datang, apalagi alamatnya tidak sesuai juga ya. Nah, itu lalu kemudian harus diketahui peristiwa yang dilaporkan, yang dimasalahkan terkait masalah apa, siapa pelapornya, siapa terlapornya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah apa yang harus kita lakukan ketika bermasalah dengan hukum. Oke, baik teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.